Stephen Hawking yang meninggal pada 14 Maret 2018 merupakan salah satu fisikawan teoritis paling ternama dalam sejarah. Karyanya mengenai asal-usul dan struktur alam semesta merevolusi fisika menjadi yang kita kenal sekarang. Ia adalah ilmuwan modern yang paling terkenal dari Inggris, seorang jenius yang mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap rahasia alam semesta. Hawking lahir pada tanggal 8 Januari 1942, 300 tahun setelah kematian bapak sains modern Galileo Galilei. Ia yakin sains adalah takdirnya, namun takdir juga memberi kenyataan pahit untuk Hawking. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas kursi roda karena lumpuh akibat penyakit amyotrophic lateral sclerosis yang dideritanya. Amyotrophic lateral sclerosis adalah sebuah penyakit motor neuron yang menyerang saraf pengendali gerak spontan. Tak disangka, Hawking menyangkal prediksi bahwa ia akan hidup selama beberapa tahun saja. Ia mengatasi melemahnya mobilitas dan kemampuan berbicara yang membuatnya lumpuh dan mampu berkomunikasi hanya lewat komputer speech synthesizer yang dipasang di tubuhnya. Di balik tubuhnya yang semakin tidak berdaya, tersimpan pemikiran tajam tentang kekagumannya pada alam semesta. Bagaimana alam semesta terbentuk dan berakhir. Sebagian besar karyanya berpusat pada menggabungkan teori relativitas, yaitu hubungan antara ruang dan waktu, dengan teori kuantum, yaitu bagaimana partikel terkecil di semesta berperilaku, untuk menjelaskan penciptaan dan pengaturan semesta. Pada tahun 1974 saat berusia 32 tahun, ia menjadi salah satu anggota termuda di lembaga penelitian paling bergengsi di Inggris, Royal Society. Di tahun 1979, ia mendapatkan gelar sebagai Lucasian Professor of Mathematics di Cambridge University, di mana ia pindah dari Oxford University untuk mempelajari astronomi dan kosmologi teoritis. Pemegang gelar bergengsi tersebut sebelumnya adalah ilmuwan Inggris di abad ke-17 yang menemukan teori gravitasi yaitu Isaac Newton. Pada akhirnya Hawking menguji teori gravitasi Newton di tahun 2007 saat berusia 65 tahun. Ia terbang menggunakan penerbangan tanpa beban di Amerika Serikat sebagai percobaan pendahuluan dari penerbangan luar angkasa suborbit yang diharapkan dapat terwujud. Tentu saja dia tidak memandang perjalanan itu semata-mata sebagai hadiah ulang tahun. Ia justru ingin menunjukkan bahwa kelumpuhan bukanlah batasan untuk berprestasi dan bersemangat tentang ruang angkasa, yang ia yakini sebagai letak takdir umat manusia. Menurut saya, umat manusia tidak memiliki masa depan jika tidak masuk ke ruang angkasa, katanya. Saya yakin kehidupan di bumi saat ini berada di resiko kemusnahan yang semakin tinggi akibat berbagai bencana seperti pemanasan global, perang nuklir, virus rekayasa genetik, ataupun bahaya lainnya. Kejeniusan Hawking membuatnya tenar secara global dan dikenal sebagai komunikator cerdas, berdedikasi untuk menyampaikan sains ke khalayak yang lebih luas. Bukunya yang berjudul A Brief History of Time atau Sejarah Singkat Tentang Waktu yang diterbitkan tahun 1998 berusaha untuk menjelaskan ke pembaca awam tentang teori dasar semesta dan menjadi buku terlaku internasional. Alhasil ia pun mendapatkan sambutan meriah secara global. Sambutan itu berlanjut saat ia menerbitkan buku berjudul The Universe in a Nutshell, penjelasan singkat tentang semesta di tahun 2001. Pada tahun 2007, Hawking mempublikasikan sebuah buku anak-anak berjudul Your Secret Key to the Universe, kunci rahasia George ke semesta, bersama dengan putrinya yang bernama Lucy. Mereka berusaha menjelaskan tentang cara kerja tata surya, asteroid, gagasan kesukaannya tentang lubang hitam dan benda langit lainnya. Hawking juga terlibat dalam budaya pop dengan menjadi pemeran pembantu di film Star Trek The Next Generation dan The Simpsons, sementara suaranya muncul di lagu-lagu band Pink Floyd. Selain perdebatan ilmiah, Hawking juga terlibat dalam politik. Ia menyebut Donald Trump sebagai demagog yang nampaknya ditarik ke faktor persekutuan terendah, sebelum ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Hawking juga memperingatkan Inggris tentang meninggalkan Uni Eropa sebelum pemungutan suara Brexit di tahun 2016. Hawking pertama kali menikahi Jane Wild di tahun 1965 dan dianugerahi 3 orang anak. Pasangan itu bercerai setelah menikah selama 25 tahun. Hawking pun menikahi mantan perawatnya Elaine Mason, tetapi mereka juga berpisah karena dugaan penyiksaan yang ia sangkal. Kisah cinta antara Hawking dan Wild diceritakan kembali di tahun 2014 lewat film The Theory of Everything
yang membuat aktor asal Inggris Eddie Redmayne memenangkan penghargaan aktor terbaik Oscar atas aktingnya sebagai ilmuwan itu. Kemenangan Oscar tersebut dirayakan oleh Hawking yang kabarnya mengatakan ada beberapa momen di film ketika ia seakan-akan melihat dirinya sendiri. Ia juga memiliki film dokumenter di tahun 2013 berjudul Hawking yang menggambarkan kehidupannya. Namun terlepas dari segala teori dan gagasan yang pernah ia kemukakan, ternyata Hawking juga merupakan sosok yang cukup kontroversial. Beberapa gagasan dan pernyataan telah mengundang banyak perdebatan di kalangan ilmuwan. Gagasan atau pernyataan dari Stephen Hawking yang satu ini sangat kontroversial dan sempat menggemparkan dunia sains. Bagaimana tidak, Hawking dengan tegas menyatakan bahwa alam semesta bisa ada tanpa campur tangan Tuhan. Memang banyak kalangan ilmuwan yang ateis alias tidak percaya akan adanya Tuhan. Namun jauh lebih banyak ilmuwan yang beragama dan percaya adanya Tuhan. Pernyataan Hawking tersebut tentunya mendapatkan reaksi cukup beragam dari kalangan ilmuwan dan akademisi. Stephen Hawking juga pernah menggagas sebuah teori yang menyatakan bahwa lubang hitam dapat mengeluarkan radiasi akibat efek kuantum. Teori ini memang berbau kontroversial di kalangan ilmuwan. Pasalnya, sampai detik ini para ilmuwan masih belum mengetahui secara total tentang apa dan bagaimana lubang hitam itu. Apakah seorang cerdas seperti Stephen Hawking juga percaya dengan teori konspirasi? Entahlah. Yang jelas ia pernah menyatakan bahwa peradaban alien jauh lebih maju dibandingkan dengan peradaban manusia bumi. Bahkan Hawking memiliki prediksi tentang makhluk asing tersebut. Ya, diperkirakan alien akan datang ke bumi dan kemungkinan besar bukan untuk tujuan pertemanan. Alien yang memiliki peradaban maju akan menjajah bumi karena memang itu tujuan mereka. Selain tidak bersahabat, alien akan menjadikan bumi dan segala isinya sebagai budak mereka. Tentunya gagasan Hawking ini banyak dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya.